Selamat malam pemirsa. Gelombang pemutusan hubungan kerja sudah semakin banyak terjadi. Ada ratusan ribu bahkan mungkin jutaan pekerja yang saat ini dirumahkan atau bahkan mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari COVID-19. Tentunya kita sangat prihatin mengenai kondisi ini karena banyak di antara mereka yang penghasilannya hanya dari upah harian sebagai buruh. Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mencoba untuk mencari solusi bagaimana kemudian supaya nasib buruh bisa tetap terus menjalani hidupnya dengan baik, termasuk juga pemerintah bisa mengupayakan hal baik bagi kita semua. Dan kita untuk mendiskusikan tema pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Sugiarto Wibowo yang merupakan Waketum dari Himpunan Peritel dan Perusahaan Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan Indonesia. Pak Sugiarto, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada ekonom yang juga merupakan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ada Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Kasbi. Selamat malam, Mbak Nining. Wajahnya sudah semakin muram karena begitu banyak yang kemudian menyampaikan keluh kesah ya tentu ya. Dan tentunya kita sangat prihatin tentang hal dengan itu. Situasi kondisi yang semakin mumet ya. Dan tentunya ada Mas Hendra, beliau juga merupakan salah satu korban dari PHK. Turut prihatin Mas, tetapi turut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Thank you. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto untuk bisa mendengar lebih jauh bagaimana kemudian upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah dalam rangka membuat agar para pekerja yang menjadi korban ini bisa tetap menjalankan hidup mereka dengan baik. Dan saya langsung saja bertanya sama Mas Hendra. Mas Hendra, benar ya, salah satu yang menjadi satu dari jutaan yang kemudian terdampak dari corona ini? Ya, benar Mbak. Benar jadi sekali. sudah berapa lama kemarin bekerja? Kurang lebih sekitar 3 mingguan ya. Dan kabar saya untuk kena pengurangan ini pun sebenarnya saya sudah melihat dari jumlah klien yang makin lama makin turun gitu. Jadi saya ini kan orang lapangan gitu ya. Saya sudah mulai ngelihat ke depan nih. Wah, kalau nanti saya termasuk salah satu korban seperti yang lainnya, saya harus seperti apa nih gitu. Dan ini satu-satunya penghasilan untuk bisa menghidupi keluarga? Iya, karena kan di penghasilan saya itu sudah dipos-posin Mbak. Ini buat kebutuhan harian, ini buat cicilan-cicilan. Pokoknya sudah saya pos-posin. Nah, pas terjadi kena juga akhirnya saya, seperti kapal lah Mbak, pasti limbung lah ya, limbung, panik. Terus saya lihat teman-teman yang lain juga kena, terus rata-rata mereka hanya bisa mencurahkan ya, mungkin saya juga pengen seperti mereka gitu, tapi saya lihat kondisi mereka jauh lebih sulit dari saya gitu. Dan saya pengen, saya harus bisa gimana nih, nggak mungkin saya nerima nasib seperti ini, saya nggak ngapa-ngapain, sementara hidup kita kan harus berjalan gitu ya. Ada kebutuhan, ada orang-orang di rumah yang harus tercukupi kebutuhannya. Dan jujur saya lebih takut anak istri saya nggak makan daripada corona gitu. Ya waspada, tetap harus waspada, tapi kan kita realistis. Di rumah ada orang-orang yang apalagi menjelang puasa nih, saya sudah bilang sama anak-anak saya, nah ini ke depan kita puasa, nggak hanya puasa menahan yang benar-benar puasa. Kita akan puasa gajian, kita akan puasa terima THR gitu. Jadi kita harus sama-sama mengencangkan ikat pinggang, bahkan anak saya ikut berjualan gitu. Nah kebetulan kan istri saya hobi masak gitu ya, hobi bikin kue segala macam. Terus boleh saya bantu nggak gitu? Kamu nggak malu gitu? Kamu nggak gengsi? Aduh, saya udah talak 3 deh sama gengsi sebenarnya gitu kan. Dalam kondisi seperti itu gimana mau gengsi? Saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya ya sudah sejak terima. Jadi saya nggak begitu kaget juga gitu. Akhirnya makanya saya tulis hashtag kan, bergerak atau berkarat gitu. Karena saya bilang kalau kita di rumah hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan si ini, si itu, pemerintah, tanpa kita ngapa-ngapain kita dapat apa gitu. Mengeluh itu adalah pekerjaan yang menghasilkan minimal sekali hasil gitu. Hanya mengharapkan bantuan. Saya nggak seperti itu. Jadi ya, oke, saya bergerak. Kebetulan saya juga kaget Mbak, waktu yang kemarin saya jualan donat gitu ya. Donat kampung lah ya Pak, donat kampung yang saya pikir hanya nilainya nggak seberapa gitu. Tapi ya udahlah saya coba. Ya saya nggak nyangka aja kayak sekarang gitu. Kenapa Mas? Yang pesan donat itu sampai dari benua Eropa. Sampai Eropa? Sampai Eropa dan
saya kirimnya gimana Mas gitu kan? Enggak. Mas kirim donatnya ke orang-orang yang Mas anggap layak di jalan. Ke abang-abang ojol, ke orang-orang pemulung, ke anak-anak jalanan. Saya sampai merinding gitu loh. Nah, karena di awal saya mau kirim donat ke wilayah utara Jakarta nih gitu. Hasilnya ini nggak seberapa gitu loh, nggak akan cukup dengan operasional saya gitu. Saya berpikir kan, oke, saya selama mengirim donat ini saya melewati daerah sini gitu. Kalau yang mau hubungi ke nomor saya. Oke, sudah gitu kan. Itu pun saya sempat ditegur kan, wah kamu mau jualan pakai curhat segala gitu. Enggak, saya cuma nulis keadaan yang saya alami. Realistis. Iya, realistis. Dan saya juga bilang, kalau kita mau ngeluh kita apa gitu loh. Saya nggak nyangka kalau status saya di Facebook itu sangat menginspirasi banyak orang, bahkan beberapa pengusaha pun mengapresiasi gitu ya. Dan bahkan status saya dibagikan ke karyawan-karyawan mereka gitu. Jadi ini luar biasa untuk bisa terus bergerak dan jangan berkarat di rumah. Mbak Nining, berapa banyak teman-teman yang kemudian sudah curhat sama Mbak Nining sampai sekarang? Iya, pertama saya menyampaikan secara organisasi memang kita dalam situasi prihatin dan kekhawatiran besar dalam situasi terkini gitu ya, di mana kita juga semua di sisi lain kita bicara tentang persoalan ancaman keselamatan, di sisi lain juga ada ancaman ekonomi yang semakin besar terhadap rakyat mayoritas hari ini, di mana kalau kami misalkan kayak model di buruh gitu ya. Kalau model seperti Mas Hendra yang punya peluang dan kemudian punya yang bakat dan kemudian memang keahlian dan kemudian akses gitu, karena kita tahu banyak di kawan-kawan buruh di level industri ataupun di perkebunan itu kan juga tidak banyak di teknologi dan kemudian lain. Tapi menjadi problem kita adalah ketika dalam situasi kayak gini juga banyak juga gitu ya. Di sisi lain seharusnya kita bicara tentang bagaimana mempertahankan kesehatan dan keselamatan, tapi mau tidak mau masih banyak juga kaum buruh yang harus bekerja di pabrik-pabrik gitu ya. Walaupun pemerintah kita sudah bilang ada sistem lockdown gitu ya, gitu harus bekerja di rumah dan kemudian seperti tapi tidak bisa secara keseluruhan. Biar bagaimanapun untuk suplai pangan dan yang lain itu adalah menjadi bagian hal yang terpenting yang dilakukan oleh kaum buruh. Ternyata buruh menjadi bagian hal yang besar punya peran di negara kita gitu. Nah, yang sangat kita sayangkan adalah ketika dalam situasi kayak gini, ini kan bentuk bencana gitu ya, bukan hal yang setiap tahun tragedi gitu. Nah, yang menjadi korban juga para kaum buruh gitu loh, dimana kita seharusnya tahu pemerintah gitu ya, sudah tahu sejak dari awal bagaimana memberikan akses, terus kemudian informasi yang komprehensif, bagaimana perlindungan, bagaimana antisipasi atau pencegahannya, justru sangat lambat gitu ya gitu. Nah, dari kelambatan ini akhirnya waktu itu memang disebut semua bekerja di rumah, tapi akhirnya buruh tidak ada yang satupun yang kemudian bekerja di rumah, dan kita merasa terancam persoalan keselamatan kita nih. Di sisi lain orang bicara corona, COVID-19, tapi kok para buruh nggak ada menjadi perhatian serius gitu. Nah, ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran M-3 yang tentang COVID gitu ya, dan di dalam salah satu isinya nomor 4 itu justru upah buruh dirundingkan. Nah, mulailah terjadi besar-besaran merumahkan buruh, mem-PHK-kan buruh gitu ya. Bahkan ada juga perusahaan yang mau menutup dengan dalih karena persoalan COVID. Yang lagi-lagi orang disuruh di rumah tapi tidak punya penghasilan, mau beraktivitas sebagai tukang ojek nggak bisa bawa penumpang gitu. Jadi dan udah berapa banyak terus yang curhat dirumahkan atau mungkin sudah di PHK? Yang kalau kita punya data gitu ya, di Konfederasi Kasbi saja itu sudah lebih hampir 25.000 buruh dirumahkan, bahkan ini belum termasuk yang di PHK, belum lagi sebentar lagi ada beberapa pabrik yang mau menutup dengan dalih ini. Nah, ini juga ada yang tidak fair bagi pengusaha, karena memang tidak ada keterbukaan, transparansi bagaimana laporan keuangan, bagaimana situasi gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi momentum juga untuk kemudian memanfaatkan situasi seperti ini. Ada puluhan ribu anggota Kasbi yang kemudian sudah dirumahkan atau mungkin di PHK yang saat ini mengharapkan
dilakukan, ini paling tidak ada solusi supaya mereka tetap bisa makan dan anak cucunya atau mungkin keluarganya juga tetap bisa melanjutkan hidup mereka. Bagaimana kemudian pengusaha membuat hal itu tetap bisa ditahan sehingga penghasilan mereka tetap ada, dan bagaimana kemudian Profis melihatnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gambar-gambar yang tadi mungkin Anda simak, ini bisa jadi anggota dari Pak Sugiarto. Benar ya Pak? Udah berapa lama itu tutup Pak? Kita sebenarnya kondisi ini sudah mulai dari minggu ke-2 Maret. Mulai mengalami penurunan. Dan beberapa peraturan pemerintah yang melarang tempat hiburan tidak boleh beroperasi, gedung bioskop tidak boleh beroperasional, lalu tempat mainan anak tidak boleh beroperasional. Jadi sejak saat itu pembatasan-pembatasan, social distancing dan sebagainya itu dilakukan, pusat keramaian dikurangin, kerumunan dikurangin. Akhirnya kita sebagai retail yang ada di pusat perbelanjaan itu otomatis kita mengalami dampak yang sangat turun drastis. Apalagi dengan mengalami kali ini ada PSBB, kita juga selalu dari pihak pengusaha mendukung, ya, dan kita juga prihatin sama-sama kondisi ini. Jadi kita sama-sama ingin bahwa kasus COVID ini bisa kita juga dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena kalau tidak akan merebak lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu kita sebagai retail, sebagai pengusaha juga mendukung peraturan-peraturan yang dilakukan. Memang sangat berat sebagai pengusaha retail, karena kita sebagai perusahaan retail itu harusnya dapat uang itu dari keramaian, dari pengunjung. Kalau sekarang pengunjungnya nggak ada, kita nggak akan ada dapat yang namanya pendapatan. Sedangkan biaya tetap itu besar sekali, ya, tadi dikatakan adalah karyawan. Selain karyawan juga kita juga ada biaya-biaya lain, ada biaya utilitas, ada biaya macam-macam semuanya. Jadi sekarang di mana kita tidak bisa nyalahkan satu sama lain, karena ini kan yang salah kan COVID-nya, ya kan. Jadi mainnya kelamaan di Indonesia ya. Iya, ya. Jadi kita sekarang pengusaha juga berusaha, ya kita harapkan juga teman-teman pengusaha semuanya yang bisa bertahan, kita harus seberapa tahan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena ini kan masalahnya masalah sama-sama. Bersama. Nah, kita harus cari solusi sama-sama, ya kan. Jadi artinya bagaimana kita melakukan efisiensi, tapi itu adalah mungkin adalah yang terakhir lah. Pilihan terakhir adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi yang lain-lain kita harus lakukan efisiensi yang kita lakukan dulu. Nah, jadi semua pengusaha biasanya akan lakukan itu. Memang kita perlu juga insentif-insentif yang dilakukan oleh pemerintah juga. Karena mungkin beberapa insentif itu bisa memberikan cash flow untuk melakukan istilahnya bertahan lebih panjang. Memperpanjang nafas. Ya moga-moga COVID ini juga berlalu, ya kan. Jadi sehingga kita bisa, udahlah tahun ini kita nggak mikirin untung, ya kan. Even keuntungan beberapa yang kemarin aja kita mungkin disubsidikan sekarang juga. Tapi jangan sampai kita juga bleeding. Karena pengusaha itu kalau sampai bleeding juga mungkin itu bukan namanya pengusaha. Akhirnya kan kita juga nggak mungkin pengusahanya mati juga gitu kan. Jadi kita untuk bertahan hidup aja itu menurut saya sekarang memang kita cari solusi. Gimana dengan tutupnya toko, tapi biaya itu tetap jalan. Nah kita juga cari macam-macam way out. Ada yang pakai dengan cara online, ada dengan cara-cara yang pakai WhatsApp, ya kan transaksinya. Jadi pengiriman-pengiriman itu dilakukan. Memang mobilitas manusia kan tetap dibutuhkan, ya kan. Orang makan tetap butuh, orang kebutuhan sehari-hari tetap butuh. Nah, jadi retail ini juga harusnya bisa melakukan cari solusi sama-sama. Jadi ya kita harus cari kayak Mas ini juga tadi ada solusi, ya kan. Jadi tidak semuanya memang bisa kita tahu, tapi
whatever apapun ya kita bisa lakukan semaksimal mungkin ya kita lakukan. Iya, Profis, ini ada hal yang kemudian mulai muncul gerakan-gerakan supaya kita sama-sama bisa survive. Kita seluruh masyarakat Indonesia ini gotong royong untuk bisa selamat semuanya. Tidak ada yang kemudian menjadi korban. Profis sendiri melihat bagaimana? Iya, karena memang ini masalah bersama ya. Bukan hanya masalah yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja, kemudian pengusaha, tapi juga pemerintah. Kami di kampus juga mengalami hal yang sama. Masyarakat juga mengalami hal yang sama. Tenaga medis juga mengalami hal yang sama. Jadi semua sektor terkena dampak dari COVID-19 ini. Solusinya tentu semakin cepat kita memutus mata rantai penyebaran COVID, maka ekonomi bisa kembali pulih ya. Tapi pada saat yang bersamaan ada kerusakan ekonomi yang harus kita tanggulangi bersama. Ada memang pekerjaan pemerintah, ada pekerjaan dari dunia usaha, ada pekerjaan dari komunitas, masyarakat, dan juga ada pekerjaan masing-masing individu. Jadi menurut saya semuanya mengalami dan mendapatkan beban kewajiban yang berbeda-beda. Nah, kalau kita kembali ke topik kita hari ini, tentu saya sepakat tadi mem-PHK karyawan itu adalah pilihan yang terakhir. Pilihan yang paling sulit bagi pengusaha. Bagi mereka yang terkena dampak PHK juga sebuah kenyataan yang pahit ya. Memang tentu ini persoalan yang kompleks di Indonesia. Solusinya memang bisa dari sisi dunia usahanya diberikan stimulus, kemudian juga bagaimana safety net dari mereka terkena dampak PHK juga dikurangi bebannya. Jadi ada dua strategi sebenarnya. Dan sebenarnya pemerintah kalau saya perhatikan sudah menginisiasi beberapa rencana program untuk baik membantu dunia usaha untuk mengurangi overhead cost. Rencana pengurangan pajak, kemudian juga ada aspirasi dari dunia usaha juga bagaimana kalau katakanlah listrik untuk industri juga bisa dapat keringanan dan sejumlah keringanan yang lain. Untuk apa itu? Agar beban dunia usaha tidak terlalu besar. Kalau beban dunia usaha tidak terlalu besar, mengurangi overhead, tentu PHK juga bisa diminimalkan. Nah, tentu dari sisi mereka yang terkena PHK, salah satu solusinya adalah safety net. Dan kalau saya perhatikan program Kartu Prakerja, memang ada dua skema ya. Ada upskilling kompetensi, skill, tapi juga ada elemen safety net. Dan kalau saya perhatikan, Kartu Prakerja ini kan bagian dari sebuah ekosistem program pemerintah. Mereka tidak stand alone, tapi kan juga ada program Keluarga Harapan, kemudian ada Bansos, kemudian juga ada BLT yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Menurut saya kuncinya satu, kecepatan eksekusi dan delivery program-program dari pemerintah. Semakin cepat itu terdelivery, maka akan dengan cepat juga akan membantu baik dunia usaha maupun mereka yang terkena dampak PHK atau perumahan dirumahkan. Intinya adalah kecepatan, kira-kira seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian yang belum terfasilitasi atau belum tercatat? Seperti apa kemudian usaha yang bisa dilakukan? Sebentar lagi kita akan lanjutkan diskusinya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Butuh kecepatan, kita tanya pengusaha, cepat apa yang harus dilakukan supaya tidak terus tercekik? Ya, kita sebagai pengusaha membutuhkan bantuan kecepatan untuk tadi yang kita katakan yang terakhir adalah supaya tidak melakukan pemutusan kerja, yaitu adalah stimulus-stimulus dari pemerintah. Jadi saya akan bagi ada dua, satu pemerintah pusat, yaitu adalah soal mengenai pajak, terutama pajak PPh 23, di mana perusahaannya tahun lalu profit, sekarang kita harus bayar seolah-olah profit tahun ini. Padahal perusahaan tahun ini mestinya rugi. Logikanya jangan dikenakan PPh 23 dulu. Jadi tolong PPh 23-nya ditiadakan. Satu. Kedua, PPh 21 setahu saya sudah diwacanakan. Moga-moga cepat dilakukan. Ketiga, soal masalah PPh 22 soal impor. Itu juga sama, itu juga kita nanti tidak ada restitusi, sebaiknya juga tolong direlaksasi. Secepatnya. Ini adalah soal perpajakan. Mungkin ada perpajakan lain lagi,
ya kalau bisa direlaksasi, relaksasi. Yang lain lagi adalah soal mengenai listrik. Nah, ini listrik, kadang-kadang pengusaha retail ada banyak yang menggunakan listrik, apalagi supermarket, apalagi mall. Itu kan ada minimum listrik, minimum pemakaian. Padahal kita mallnya suruh tutup, tetapi tetap suruh bayar minimum. Nah, ini kan sama aja, kita harusnya uangnya dipakai untuk karyawan, tapi dipakai listrik yang nggak dipakai, ya kan? Nah, yang lain lagi adalah mengenai perusahaan mengenai Pemda itu adalah mengenai pajak reklame. Baik. Kalau semua orang sudah suruh ada di rumah, reklamenya nggak ada yang lihat, tapi kita tetap suruh bayar, ya kan? Yang lain lagi adalah mengenai PBB, NJOP. Ya, kita butuh kecepatan ini dan banyak yang hal bisa dilakukan, tolong dilakukan dengan cepat. Baik. Kalau buruh untuk bisa memfasilitasi yang mungkin belum mendapat bantuan atau belum tercatat dalam berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Mbak? Iya, pertama saya mau menyampaikan bahwa seharusnya memang ada 3 hal yang harus menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Pertama, bagaimana tentang persoalan kepastian kerja. Kedua, tentang persoalan pendapatan rakyat, sehingga tidak menjadi kita nanti ke depan khawatir 2 kali tentang keselamatan kita. Ketiga adalah bagaimana jaminan sosialnya, kan gitu, itu yang menjadi penting. Nah, dalam posisi hari ini justru kemudian bagaimana pemerintah hadir sebagai penegakan dan kemudian pengawasan agar memastikan agar tidak ada para pengusaha yang nakal memanfaatkan hal-hal seperti ini, karena ketika buruh dirumahkan di PHK yang kemudian apalagi kalau perusahaannya tidak transparansi dan tidak melakukan keterbukaan gitu ya, melakukan kesewenang-wenang, itu seharusnya ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau pemerintah hari ini bicara tentang persoalan insentif gitu ya gitu. Nah, kalau insentif itu tidak terjadi pemerataan dan kemudian apalagi jutaan orang gitu, tidak hanya anggota KASBI, banyak anggota-anggota buruh dan bahkan buruh di luar menjadi anggota serikat buruh itu banyak mengalami tentang persoalan pemutusan pekerja sepihak yang seharusnya negara harus menegaskan tidak boleh ada PHK dalam posisi hari ini. Kalaupun dirumahkan, bagaimana tentang persoalan peran negara ketika para rakyat, para pekerja ini dirumahkan. Termasuk juga kalau bicara bahwa buruh harus bekerja, karena ini adalah kaitan dengan PSBB, ya juga harus dipikirkan tentang persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk alat pelindung diri para pekerja gitu. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Di sisi lain dia harus memberikan kontribusinya, tapi di sisi lain dia kaum buruh justru kemudian terancam kan. Baik, kita nanti akan dengarkan bagaimana kemudian upaya dari pemerintah sampai sejauh ini, apakah yang disampaikan baik dari pengusaha maupun buruh ini sudah terfasilitasi dan seperti apa kemudian kecepatan untuk mengeksekusi. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Tadi Anda sudah mendengarkan apa saja kemudian kebutuhan yang harus segera direalisasikan, baik dari sisi pengusaha ataupun dari sisi buruh. Dan sekarang kita akan mendengar seperti apa kemudian strategi dan upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan akan segera direalisasikan. Saya sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Brigita. Ya Pak Menteri, di sini ada Prof. Firmansyah, kemudian ada Pak Sugianto, Mas Hendra dan juga Mbak Nining Elito. Saya boleh meminta mereka menyapa Pak Menteri terlebih dahulu. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak Prof. Firmansyah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Mbak Nining. Selamat malam. Selamat malam Pak Erlangga. Sugianto. Selamat malam Pak Hendra. Ya. Pak Menteri, ini tadi ada berbagai macam harapan dari baik buruh ataupun pengusaha supaya berbagai kebijakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini bisa segera dieksekusi. Nah, kita ingin tahu Pak Menteri, strategi ke depan yang sudah disiapkan oleh pemerintah supaya PHK ini tidak semakin meluas, seperti apa Pak Menteri? Jadi pertama, pemerintah itu berkonsentrasi untuk menangani bencana itu sendiri, yaitu di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 70 triliun.
Kemudian dari sektor kesehatan yang terdampak berikutnya adalah masyarakat banyak. Oleh karena itu, seperti tadi Profesor Firmansyah menyatakan bahwa yang jaringan pengaman sosial untuk masyarakat itu pemerintah menyediakan dana sebesar 110 triliun dengan berbagai program, termasuk juga program jaring pengaman itu terkait dengan pembayaran listrik yang dinolkan di bawah 450 VA, kemudian di bawah 900 VA diberikan 50%, kemudian bantuan langsung tunai sedang disiapkan di daerah Jabodetabek, kemudian juga program sembako, kemudian juga PKH ditingkatkan, kemudian bantuan pangan non tunai BPNT juga dinaikkan menjadi 200.000, PKH jadi bulanan. Kemudian khusus untuk tenaga kerja itu pemerintah merubah program prakerja itu menjadi jaringan pengaman sosial untuk para pekerja yang belum artinya perusahaannya sulit untuk survive. Nah, dengan demikian kartu prakerja itu sendiri didesain untuk mencakup dan menjangkau seluruh Indonesia. Dan untuk pertama kali pemerintah mengeluarkan servis pelayanan publik secara digital. Karena ini sesuai dengan situasi bahwa orang tidak bisa mengantri, orang tidak bisa datang ke kantor pemerintah, tetapi mereka datangnya melalui aplikasi digital. Dan aplikasi digital ini adalah open access, artinya terbuka untuk semua, equal opportunity, kesempatannya sama untuk semua. Dan dalam waktu 4 hari, per hari ini tadi sore sekitar setengah 4 itu sudah 5.085.791 yang melakukan registrasi. Kemudian dari jumlah tersebut itu pemerintah melakukan verifikasi dan sudah dinyatakan bisa memenuhi persyaratan sebanyak 1.630.612. Jadi minatnya dan pendaftarannya sangat luar biasa. Dan seperti tadi kami prihatin dengan Mas Hendra, Pak Hendra, tetapi kami melihat bahwa di tengah berbagai persoalan selalu aja ada orang yang seperti Pak Hendra yang mempunyai kreativitas dan juga mempunyai akses dan mempunyai kesempatan untuk tampil. Dan oleh karena itu sebetulnya kartu prakerja didesain untuk itu, di mana kita akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan skill tambahan. Nah, paket kartu prakerja itu sendiri menyiapkan biaya pelatihan yang dibayar pemerintah sebanyak 1 juta. Nah, pembayaran untuk pelatihan itu dilakukan secara online sesuai dengan PSBB, working from home, study from home. Dengan demikian mereka bisa belajar secara digital. Sesudah mereka melakukan pelatihan digital, maka mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pembayaran setiap bulan sebanyak 600.000 untuk 4 bulan. Nah, sesudah itu tentu pemerintah juga memonitor dalam bentuk survei, dan setiap survei juga pemerintah akan memberikan semacam insentif untuk biaya survei. Nah, kartu prakerja ini tentu pemerintah menambah budget yang tadinya 10 triliun dinaikkan menjadi 20 triliun sehingga diharapkan bisa 5,6 juta mereka yang terkena dirumahkan atau kena PHK itu bisa mendapatkan social safety net atau jaring pengaman. Nah, selain itu pemerintah mempunyai program yaitu mengamankan jaring pengaman ekonomi yang tujuannya adalah save job, menyelamatkan pekerjaan. Dengan menyelamatkan pekerjaan, makanya itu juga sama dengan menyelamatkan kehidupan masyarakat. Sehingga itu yang didorong oleh pemerintah dengan paket yang 70 triliun, di mana di situ adalah terkait dengan fasilitas terkait perpajakan, pasal 21, 22, 25, 23, kemudian juga stimulus-stimulus lain yang non-fiskal, termasuk perizinan dan yang lain. Nah, di samping itu juga ada fasilitas untuk jaring pengaman sektor keuangan. Nah, itu paketnya 150 triliun. Jadi pemerintah melihat mulai dari
4 sektor itu secara terintegrasi. Demikian, Mbak. Ya, Pak Menteri, tentunya kita berharap agar semua buruh yang terkena dampak PHK ini atau dirumahkan bisa terfasilitasi. Tetapi bagaimana kemudian dengan mereka yang belum dapat mengakses atau belum mendaftar? Nah, ini seperti apa kemudian solusi yang disiapkan oleh pemerintah, Pak Menteri? Jadi pendaftaran itu yang sekarang dilakukan adalah secara digital, dan itu dari data yang masuk ke kami itu mulai dari Aceh sampai Papua semua sudah mendaftar, dan tentu terbanyak di daerah yang terdampak utama, Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, kemudian Medan. Nah, bagi mereka yang ingin mengakses secara analog atau perlu mendapatkan pendampingan, itu bisa datang ke kantor-kantor dinas, baik itu tenaga kerja, dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas perdagangan, dan dinas koperasi UKM. Nah, di kantor-kantor tersebut mereka akan membantu memfasilitasi, baik itu menggunakan aplikasi desktop, demikian pula pada awal akan ada motivasi pelatihan atau pertanyaan mengenai motivasi, itu mereka juga bisa melakukan pendampingan. Demikian, Mbak. Jadi ada skenario-skenario yang sudah disiapkan supaya semua bisa paling tidak maksimal difasilitasi agar dampaknya ini tidak meluas dan tidak membuat buruh ataupun siapa saja yang terdampak ini makin tercekik begitu ya, Pak Menteri? Betul, betul. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Menteri? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi seluruh komponen masyarakat, termasuk juga Mbak Nining yang pemimpin Serikat Buruh, karena ini di tengah situasi begini pemerintah tahu bahwa tidak semua bisa working from home. Mbak Nining dan teman-temannya itu kan harus bekerja di lapangan, dan dengan demikian kemarin Kementerian Perindustrian sudah membuat prosedur yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Kemudian kepada Mas Hendra yang pengalaman pertama mendapatkan PHK, tentunya pemerintah sangat prihatin dan tentu berharap bahwa banyak Mas Hendra ini menjadi aspirasi bagi yang lain, sehingga dengan kartu prakerja, dengan pelatihan akan ada tambahan skill, dan mungkin dari beberapa yang terkena PHK ini bisa menjadi entrepreneurs. Jadi itu yang pemerintah juga akan terus dorong. Makanya yang tadi menjadi kesulitan terkait dengan pembayaran hutang, kredit perumahan, ini pemerintah sudah memikirkan dan sedang menyiapkan, OJK sudah membuat PO OJK nomor 11, di mana kredit di bawah 10 miliar itu restrukturisasinya dipermudah. Tetapi prosesnya orang per orang. Jadi baik itu kredit motor, kredit perumahan, dan yang lain itu akan ada penundaan. Dan pemerintah misalnya untuk kredit usaha rakyat akan menanggung bunga maupun cicilannya. Demikian pula untuk kredit-kredit yang di bawah 10 juta, itu pun akan dipermudah oleh pemerintah. Nah, kepada pengusaha tentunya Pak Sugianto, pemerintah memberikan kemudahan pajak, diharapkan dengan kemudahan pajak termasuk pajak PPh pasal 21 untuk karyawan bisa menahan perusahaan agar tidak melakukan PHK. Karena perusahaan sendiri diberikan potongan pajak 3% atau 30%. Dengan demikian cicilannya pun dipotong 30%, sehingga memberikan cash flow kepada perusahaan. Nah, kemudian tentu ada hal-hal lain yang masih terus dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian Pak Prof, tentu kita berharap agar pada kesempatan ini juga untuk pertama kali kita belajar dari rumah ataupun study from home secara digital. Nah, ini akan merubah juga cara bagaimana universitas beroperasi atau pendidikan beroperasi. Nah, tentu bagi pemerintah sendiri working from home berarti mulainya e-government. Ternyata e-government bisa efisien juga. Nah, ini nantinya pasca bencana ini maka akan terjadi banyak transformasi. Transformasi pendidikan, transformasi kesehatan, transformasi daripada birokrasi, termasuk transformasi struktural ekonomi. Sehingga dengan demikian
diharapkan nanti pasca bencana COVID ini ekonomi bisa kembali pada tracknya. Demikian Mbak Brigita. Baik, terima kasih Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya minta singkat dari Profis. Profis, ini luar biasa sekali usaha yang sudah dilakukan. Singkat Profis. Ya, tentu kita apresiasi ya kepada pemerintah, dunia usaha dan juga teman-teman serikat pekerja. Saya rasa ini ujian bagi kita untuk semakin memperkuat rasa kolektivitas dan gotong royong kita. Yeah. Intinya kita semua merasakan, kita semua terdampak. Pemerintah pun sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi bagaimana kita bahu-membahu meningkatkan rasa empati kita supaya saudara-saudara kita yang terdampak ini bisa terminimalkan penderitaannya. Mari kita sama-sama menggiatkan, meningkatkan rasa empati kita seperti yang kemudian dilakukan oleh Mas Hendra, sehingga mereka yang terdampak ini bisa terminimalkan penderitaannya. Saya Brigita Manohara pamit, terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami, dan semoga bencana COVID ini bisa segera berakhir. Selamat malam, sampai jumpa.